Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin. Assalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin. An-nabiyil ummi. Sayyidil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani wajma' kalimatal muslimin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ayahanda Kiai, atau saya sih menyebut beliau Tuan Guru Haji Ketut Jamal beserta seluruh keluarga beliau yang diantaranya adalah mudir dari pondok pesantren ini, putra beliau. Kita semua mendoakan semoga ayahanda, Bapak Tuan Guru Ketut Jamal dan seluruh keluarga selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disehatkan, diafiatkan, dan tetap diberi semangat untuk melaksanakan tugas-tugas dan amanah yang ada pada beliau-beliau semua. Para pembimbing dan pengasuh yang saya muliakan, para santri dan santriwati, para pelajar, fatahallahu alaikum futuhal arifin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pikiran dan hati kalian untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang barokah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada siang hari menjelang sore, pada hari yang baik ini, saya bersyukur bisa bersilaturahim dan bertemu muka dengan Bapak Ibu dan seluruh anandaku semua, para santri dan santriwati. Pondok pesantren ini sudah lama saya dengar. Pondok pesantren La Roiba yang sering disebut sebagai pondok toleransi atau rumah toleransi, pondok pesantren toleransi. Sudah lama saya dengar dengan semua pencapaian-pencapaiannya. Tuh ada piala-piala. Lihat anak-anakku semua, itu hasil dari ikhtiar-ikhtiar kalian. Penghargaan-penghargaan, prestasi-prestasi, sudah lama saya dengar. Walaupun baru pada sore hari inilah saya bisa hadir dan bersilaturahim. Maka kalau tadi disampaikan keluarga besar pondok merasa senang, saya lebih-lebih senang lagi. Berlipat-lipat senangnya, bersyukur. Bukan hanya sekedar karena dapat bersilaturahim dengan salah satu dari murid Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Ketut Jamal dan seluruh keluarga dan seluruh keluarga besar pondok, para guru, para ustadz dan ustadzah, santri-santriwati, tapi lebih dari itu, karena saya yakin, hakul yakin, bahwa dari pondok pesantren ini insya Allah selalu lahir generasi-generasi muda Islam yang akan menghadirkan Islam rahmatan lil alamin. Rahmah artinya memberi kasih sayang. Kalau kita lihat Asmaul Husna yang 99, maka ulama sampaikan ada satu kata yang paling banyak pecahan maknanya di dalam Asmaul Husna. Kata itu adalah rahmah. Dari rahmah itu maka lahirlah sifat Allah Ta'ala Rahman.
Dari rahmah itu juga lahir sifat Allah Rahim. Artinya kasih sayang. Lil alamin, untuk semua. Karena memang Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadir untuk membawa kebaikan untuk semua. Itulah yang membuat saya senang, bergembira dan bersyukur. Karena saya yakin nih, anak-anakku, para santri dan santriwati, kalian akan menjadi wajah-wajah Islam yang memberi kebanggaan untuk semua. Bukan tanpa sebab, bapak-bapak, ibu, dan ananda semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan bahwa penduduk Indonesia ini banyak sekali umat Islamnya. Bukan tanpa sebab. Tapi di situ ada amanah dari Allah. Di situ ada satu berkah dan kebaikan. Bahwa dari umat Islam yang ada di Indonesia ini, mudah-mudahan akan tampak jelas wajah dan karakter kasih sayang dari agama Islam. Di Arab sana, ananda semua para santri-santriwati, memang ya, masih ada sumber-sumber ilmu Islam di tanah Arab sana. Di Mesir, di beberapa negara Arab, memang masih banyak ulama-ulama, masih ada perguruan tinggi yang hebat-hebat, menjadi rujukan. Saya dengar tadi ananda banyak yang ingin belajar di Mesir. Ingin belajar di Mesir? Alhamdulillah. Pantas, cocok, belajar nanti ke Mesir. Benar, masih ada perguruan tinggi yang hebat-hebat. Tapi kalau kita lihat secara kemasyarakatan, khususnya hubungan sosial antara sesama anggota masyarakat, hubungan manusia dengan manusia, lingkungan sosial, maka saya bisa mengatakan bahwa justru di Indonesia inilah kita bisa melihat cermin dari ajaran Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup dengan aman, rukun dan damai. Nah, oleh karena itu saya mendorong anandaku semua untuk mari teruskan proses belajar di La Roibafi ini dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Dengan penuh keyakinan bahwa inilah tempat kalian yang terbaik untuk saat ini belajar. Jangan badannya di La Roiba, tapi hatinya di tempat yang lain. Badanmu di La Roiba ini, hati, pikiranmu, ananda semua juga harus ada di tempat ini. Itulah yang akan menghadirkan keberkahan. Jadi di sini ada guru-guru dan para pembimbing menyampaikan ilmu, menyampaikan bimbingannya. Itu ibarat orang sedang mengirim gelombang. Sering disampaikan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Yang paling penting dalam hubungan guru dengan murid, itu bukan buku yang dibaca. Bukan papan tulis yang ditulis. Tapi gelombang antara yang mendidik dengan yang belajar. Hatinya harus sama. Jadi sang pendidik itu hatinya memang sungguh-sungguh ingin memberi yang terbaik untuk murid-muridnya. Murid-muridnya juga dengan sepenuh hati, lahir dan batin memang ingin belajar, mendapatkan ilmu dan keberkahan dari gurunya. Itu yang nyambung. Kalau sudah nyambung, kalau kita lihat di tempat-tempat ulama-ulama belajar, di Al-Azhar itu kalau kita lihat kampusnya jauh lebih megah kampus-kampus di banyak negara yang lain. Al-Azhar itu kampusnya biasa-biasa. Tapi dari awal kita ditanamkan untuk membangun hubungan batin antara kita dengan syekh-syekh kita. Antara murid dengan guru, antara santri dengan ustadznya. Dengan hubungan batin itulah maka keberkahan. Dengan hubungan batin itulah maka kemanfaatan dari ilmu itu
dapat terasa dalam kehidupan kita. Ini yang ingin saya sampaikan, hal yang paling penting untuk para ananda semua ya, yang ada di La Roiba. Badan kalian di sini, badan kalian, raga kalian di sini, jiwa, hati, dan pikiran kalian juga harus di sini. Kangen sama orang tuanya? Doain. Doain. Tapi hati, jiwa, pikiran kalian tetap di sini. Lahir dan ini penting Ananda, para santri-santriwati, karena inilah asas di dalam kita belajar dan menuntut ilmu. Yang namanya ustadz kita itu selalu mendoakan semua murid-muridnya. Kalau kata ulama, yang dapat doa dari gurunya adalah yang hatinya menyambung kepada gurunya. Maka kalau di sini Ayahanda Kiai, Tuan Guru Haji Ketut Jamal, tidak di sini memang tempat beliau. Beliau sedang bertugas di Mataram. Tapi hati kalian harus tetap nyambung kepada beliau. Sayang sama beliau? Didoain. Didoain biar apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu yang pertama. Jadi lahir batin harus ada di sini. Lahir batin harus ada di pondok ini. Yang kedua, anandaku semua, para santri dan santriwati, apa yang kalian pelajari hari ini bukanlah untuk hari ini. Tapi yang kalian pelajari adalah untuk masa depan. Yang kalian pelajari hari ini untuk masa depan kalian. Karena itu, apa yang disampaikan oleh para ulama, bagaimana adab di dalam menuntut ilmu, kesungguhan, kesabaran, keistiqomahan, dan konsentrasi fokus. Dulu saya, ini cerita pribadi, mudah-mudahan ada manfaat. Waktu saya belajar di Mesir, itu saya ingat pesan Umi saya. Umi, ibu saya. Umi berpesan kepada saya ingat betul di Jakarta waktu melepas di bandara, Zainul Majdi berangkat ke Mesir belajar ya. Umi lepas, Zainul Majdi belajar di Mesir. Belajar. Kata belajar itulah yang tetap ada terngiang-ngiang di telinga saya. Sehingga sering sekali pada saat misalnya sedang ada liburan, ada anjang sana, banyak sekali tempat-tempat indah-indah di Mesir, saya tidak ikut. Bukannya tidak mau, tapi kata belajar itu terngiang kuat sekali di telinga saya. Saya fokus belajar. Alhamdulillah. Apa yang kita proses dengan sungguh-sungguh, Allah Ta'ala berikan yang terbaik. Kalau dalam surah Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum, ingat kata ahsanu amala. Jadi bukan amalun ayya amalin, tapi ahsanu amala. Kapanpun Ananda ya, sekarang kan kalian sedang belajar di sini. Maka berikan ahsanu amala itu saat belajar di sini. Nanti kalian selesai di sini, menuntut ilmu di perguruan tinggi atau di sekolah yang lain, ahsanu amala juga di sana. Arti ahsanu amala itu adalah yang terbaik yang bisa kita berikan. Fokus, sungguh-sungguh, tekun, istiqamah, sabar. Kalau ilmu itu bisa ngomong, ya ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu,
Kalau ilmu itu bisa ngomong, apa kata ilmu sama kita? Ayo, apa kata ilmu? Aktini kullaka uktika juz'i. Hei, santri, kata ilmu nih kalau dia bisa ngomong. Kasih saya semua dirimu, saya akan kasih kalian sebagian dari diriku. Ini kita sudah kasih semua yang kita punya untuk ilmu, waktu kita, kesungguhan kita, kesabaran kita. Kita tidak mungkin bisa dapat ilmu itu semua. Hanya sebagian kecil saja dari ilmu Allah. Apalagi kalau kita tidak sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh pun, Masya Allah, masih banyak ilmu yang kita nggak tahu. Itu kalau ilmu bisa ngomong. Nah karena itu kita sungguh-sungguh. Jangan banyak cita-cita yang aneh-aneh. Nanti ada waktunya itu. Ada waktunya kalian akan menjadi ini, menjadi itu. Ada waktunya kalian akan berkiprah begini dan begitu. Tapi sekarang tempuh ini dengan sepenuh hati, dengan kesabaran, kesungguhan, dan berikan yang terbaik dari kalian. Ingat kata ilmu itu. A'tini kullaka uktika juz. Jadi setiap kali kita baca buku, seakan-akan buku itu ngomong sama kita. Hei, baca saya yang benar ya, nanti saya kasih kamu isi saya. Sebagian dari isi saya. Artinya kalau kita tidak baca dengan benar-benar, tidak ada yang kita dapat. Itu yang kedua. Ahsanu amala. Yang ketiga, Ananda semua, manusia itu kalau dia sendiri, dia lemah. Kalau dia bersama, dia kuat. Maka di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk selalu membangun kebersamaan yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah engkau. Bergabunglah engkau ma'as sadiqin dengan orang-orang yang punya kesungguhan, kejujuran, kebaikan. Artinya anandaku semua, kita tidak bisa di dalam menempuh kehidupan kita, termasuk ketika sedang belajar sekarang, itu hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kita harus saling mengisi dengan sahabat teman kita. Dulu diajarkan pada saat belajar di Pancor, ungkapan ulama hayatul ilmi bil mudzakarah. Hidupnya ilmu itu dengan berdiskusi. Jadi jangan kita baca buku nih anak-anakku, lalu udah dah, saya paham. Saya sudah mengerti, sudah lepas bukunya. Belum tentu yang kita pahami itu adalah yang sesuai dengan isi buku itu. Perlu kita diskusi sama teman kita. Tanya, gimana nih isi buku nih? Yuk kita diskusikan. Dengan berdiskusi, maka ilmu kita menjadi hidup. Itu bagian dari kita membangun kecintaan ilmu pengetahuan pada diri kita. Jadi anak-anakku semua nih, buat grup-grup diskusi ya, perbincangkan ilmu. Yang laki, yang perempuan, saling mengisi, kalian satu sama lain, saling mengisi, kalian satu sama lain, mendiskusikan ilmu-ilmu dan perkembangan, termasuk perkembangan situasi yang ada. Kalau sekarang katanya kan disebut dengan era digital, kalian harus paham juga. Apa yang dimaksudkan dengan era digital itu? Kemana arah era digital ini akan membentuk masa depan dan apa yang harus saya lakukan untuk bisa berkontribusi yang baik pada masa yang akan datang. Jadi kita paham. Kita buka telinga, buka mata, kita paham.
Nah ini yang ketiga, anandaku semua, para santri-santriwati, bangunlah kebersamaan yang sehat, yang diisi dengan diskusi, yang diisi dengan saling mengisi, dan saling belajar ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang keempat dan terakhir yang ingin saya sampaikan, ananda semua, yang namanya pondok pesantren itu bukanlah sekedar sekolah yang mengajarkan ilmu, tapi dia adalah tempat kita belajar membangun karakter yang baik. Jadi semua al-akhlakul karimah itu kita pelajari di pondok pesantren ini. Tidak hanya sekedar 2 tambah 2 sama dengan 4. Tidak hanya sholat wajib itu ada 5 waktu. Tidak hanya rakaat zuhur itu ada 4, maghrib ada 3, isya ada 4, subuh ada 2. Tidak hanya pengetahuan seperti itu. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah membangun karakter yang baik. Karena itu ananda semua, ya, saya yakin para guru, para pembimbing termasuk mudir, termasuk ayahanda, tuan guru, Ketut Jamal, itu sering sekali memberikan nasihat-nasihat bagi kalian untuk bersikap dan berperilaku. Itu harganya jauh lebih mahal daripada yang sekedar dibaca di buku. Nasihat dari ustadz, guru, arahan, teladan, itu jauh lebih mahal daripada sekedar tulisan yang ada di buku. Maka kalian ananda semua itu amalkan apa-apa yang dinasihati itu. Amalkan dengan baik. Termasuk tadi saya simak, Masya Allah, pada saat mulai datang tadi ada doa pusaka ya. Alhamdulillah, itu bagian dari membangun karakter kita untuk saling mendoakan, mencintai doa, banyak berdoa, banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun hubungan yang baik dengan Sang Pencipta. Itu bagian dari membangun karakter. Saya dengar juga dari ayahanda Tuan Guru Ketut Jamal membaca hizib juga di sini, itu juga bagian dari membangun karakter. Maka anandaku semua, alhamdulillah. La roiba ini komplit yang bisa dipelajari. Ilmunya dapat, akhlaknya dapat, adabnya dapat, ya. Cinta pada kebaikannya juga dapat, teladan-teladan yang baik, karakter yang baik juga insya Allah dapat. Makanya kalau lulusan la roiba tapi kemudian tidak berprestasi, aduh, kasihan pondoknya. Semua santri la roiba harus menjadi yang terbaik di bidangnya. Jadi yang terbaik di bidangnya, mau jadi apapun. Nih, lihat ayahanda, Tuan Guru, Kiai Ketut Jamal, dia yang terbaik di bidangnya. Maka karir beliau, kepercayaan kepada beliau terus diberikan. Karena beliau memberikan yang terbaik. Itulah teladan. Beliau memang tidak ngomong banyak-banyak, tiru saya, contoh saya, ini lihat saya, tidak. Tapi dengan apa yang beliau lakukan, itu adalah bahan pelajaran terbaik untuk kita. Jadikan sebagai role model, sebagai teladan, uswah kudwah. Para guru yang ada di sini, direktur dan ustadz, ustazah semua, jadikan mereka sebagai teladan kalian. Mudah-mudahan pondok pesantren ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat bertemu kembali insya Allah ya. Para santri-santriwati, saya bersyukur, bergembira dan setiap kali hadir di pondok pesantren, terlebih khusus yang ada di Tabanan La Roiba ini membuat saya optimis bahwa insya Allah, kalaupun ada orang mengatakan, wah umat Islam itu sekarang sedang terbelakang, wah umat Islam itu sekarang berada dalam keadaan-keadaan yang memprihatinkan. Tapi kalau saya hadir di pondok-pondok pesantren, saya lihat bahwa insya Allah dari pondok pesantren itu akan lahir orang-orang yang mampu merubah keadaan umat dan bangsa. Ini Bali, tempat kalian tinggal ini adalah pulau yang diberkahi. Banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Maka
Ananda semua para santri-santriwati harus menjadi orang yang semakin menyuburkan kebaikan itu. Suburkan benih kebaikan itu dengan membawa tuntunan Islam rahmatan lil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ananda semua. Sukses dan berkah untuk kalian dalam menuntut ilmu. Barakallah fi fi juhudikum wa fi ta'allumikum wa razaqakum as-sabra wal istiqamah wal hirs fi talabil ilm wa ja'alakum tullaban awfiya wa talibatin wafiyat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa ashkurukum. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.